sejahtera, perkenalkan nama saya Frisi Oktaviani Panjaitan dengan NPM 19110368, mahasiswa dari Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan materi Ditlog dari mata kuliah Sistem Operasi. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat PowerPoint atau PPT tentang Ditlog, tentang materi Ditlog dari mata kuliah Sistem Operasi. Pembahasan yang akan kita bahas untuk materi Ditlog ini adalah model sistem, kondisi terjadi Ditlog, Ditlog prevention, Ditlog avoidance, Ditlog detection, Ditlog recovery, dan penanganan Ditlog. Perlu kita ketahui, Ditlog adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam proses-prosesnya. Ditlog adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh suatu proses saja dalam satu waktu. Jadi seperti dia tidak bisa berjalan dalam satu waktu, jadi dia harus menunggu resource yang lain atau menunggu proses yang lain berjalan terlebih dahulu, maka boleh yang berikutnya berjalan. Dan contoh nyata di dalam sehari-hari itu kita bisa melihat dari mobil dalam persimpangan, yaitu satu dari mutual exclusion. Kita dapat melihat contohnya adalah satu mobil boleh menempati setiap persimpangan pada satu waktu. Hanya satu mobil boleh menempati setiap persimpangan pada suatu waktu. Yang kedua adalah mobil boleh diam di persimpangan ketika menunggu sampai ke persimpangan berikutnya. Itu dapat kita sebut dengan hold and wait, contoh dari hold and wait. Dan yang ketiga, mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya pada arus lalu lintas, hanya dapat berjalan ke depan, yaitu no prevention, itu dia hanya dapat lurus atau dapat berjalan ke depan dan tidak dapat dipindahkan dari arusnya atau tempatnya. Yang keempat adalah kumpulan mobil dalam situasi Ditlog, termasuk juga mobil yang ada di tengah-tengah persimpangan, circular waiting, yaitu dia minta izin dulu untuk mengakses untuk persimpangan berikutnya. Solusi dari contoh nyata tadi yaitu kita bisa melihat traffic light yang mengizinkan arus ke satu arah ke arah lainnya dalam suatu waktu tertentu. Jadi traffic light ini seperti kita lihat di lalu lintas berfungsi sekali untuk mengatur jalan lalu lintas termasuk dalam mobil-mobil tersebut untuk mengatur arahnya dan juga mengatur mana yang bisa berjalan duluan. Dan semua mobil hanya boleh belok ke kiri, solusinya gitu, hanya semua mobil belok ke kiri atau ke kanan, jadi nggak berbenturan dia. Oke, selanjutnya kondisi terjadi Ditlog. Kondisi terjadi Ditlog disebabkan oleh mutual exclusion, hold and wait, no prevention resource, dan circular wait. Mutual exclusion sendiri adalah terjadi jika suatu proses menggunakan resource, maka tidak ada proses lain yang menggunakan resource tersebut. Sama seperti contoh yang tadi di mutual exclusion. Hold and wait, pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource yang lain. Jadi seperti di contoh mobil tadi, mobil boleh diam berpersimpangan ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan berikutnya. No permission, yaitu jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Dan circular wait adalah jika proses P1 sedang mengakses R1 dan meminta izin untuk mengakses resource R2, dan pada saat bersamaan P2 sedang mengakses R2 dan meminta izin untuk mengakses resource R1. Itu seperti tadi kumpulan mobil dalam situasi Ditlog, termasuk juga mobil yang ada di tengah-tengah persimpangan. Selanjutnya kita akan membahas Ditlog prevention. Ditlog prevention itu adalah tindakan preventif dengan membatasi pemakaian resource.
kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit satu dari kondisi deadlock tidak terjadi. Jadi untuk mutual exclusion tidak diperlukan untuk shareable resource, read-only files data. Deadlock dapat dicegah dengan tidak membatasi akses, tapi terdapat resource yang harus mutually. Dan di hold and wait, request and allocation dilakukan saat proses start, dideklarasikan di muka program. Request hanya bisa dilakukan sekaligus dalam satu request. Untuk mencegah no preemption, jika proses telah mengalokasikan resource dan ingin mengalokasi resource lain tapi tidak diperoleh atau wait, maka ia melepaskan semua resource yang telah dialokasi. Untuk mencegah circular wait, pencegahan dengan melakukan total ordering terhadap semua jenis resource. Setiap jenis resource mendapatkan indeks yang unik dengan bilangan natural. Dan juga setiap proses boleh mengakses resource secara berurutan dari nomor rendah ke nomor yang tinggi. Selanjutnya adalah deadlock avoidance. Deadlock avoidance itu memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource-resource yang akan diminta. Meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular wait, yaitu tadi jika mengakses proses dengan meminta izin terlebih dahulu, dan juga untuk memastikan status resource informasi, yaitu resource yang tersedia, alokasi resource, maksimum resource yang dibutuhkan. Dan di bawahnya ada di deadlock avoidance safe state, yaitu status safe. Yang pertama status safe, yaitu sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses sampai max dalam urutan yang tepat tanpa terjadi deadlock. Untuk safe tidak ada deadlock, dan unsafe mungkin terjadi deadlock. Avoidance meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan status unsafe. Berikutnya ada deadlock detection. Di deadlock detection ini, algoritma deteksi deadlock terjadi jika suatu permintaan tidak dapat ditangani segera. Jadi algoritma deteksi itu seperti single instance jika resource allocation graph bersiklus. Multiple instance yaitu request I lebih besar atau sama dengan available. Jadi di dalam detection ini juga recovery-nya kita menggagalkan semua sistem menggagalkan semua proses yang deadlock, membackup semua proses yang deadlock dan merestart semua proses tersebut, menggagalkan semua proses yang deadlock secara berturut-turut sehingga tidak ada deadlock, dan menggagalkan pengalokasian resource secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. Selanjutnya, kriteria penyingkaran proses. Kriteria penyingkaran proses: 1. Memiliki waktu proses yang telah berjalan kecil, jumlah hasil keluaran sedikit, mempunyai estimasi sisa waktu eksekusi besar, jumlah total sumber daya terkecil yang telah dialokasikan, memiliki prioritas terkecil. Jadi untuk penyingkiran proses diutamakan itu adalah prioritas yang terkecil untuk menghasilkan prosesnya tersebut sehingga tidak terjadi deadlock. Selanjutnya ada deadlock recovery. Deadlock recovery itu adalah ketika deadlock terdeteksi, maka ada beberapa alternatif pemecahan recovery oleh sebuah sistem komputer, yaitu 1. Proses termination dan resource preemption. Proses termination ini dilakukan dengan 1. Hentikan semua proses yang menyebabkan deadlock. Yang kedua, hentikan proses yang bermasalah satu persatu dengan bantuan algoritma deadlock detection. Yang ketiga, urutan penghentian proses atau minimum cost, yaitu dapat dilihat dari prioritas proses,
beberapa lama proses sudah berlangsung dan masih beberapa lama lagi, penggunaan resource oleh proses, resource yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses, berapa banyak proses yang harus dihentikan, apakah proses interaktif atau batch. Dan di resource preemption, yaitu memilih resource di resource preemption, yaitu memilih resource dan proses yang akan dipreemptifkan. Rollback, kembali ke suatu status save, restart proses dari status tersebut. Dan starvation adalah bagaimana meyakinkan bahwa tidak hanya beberapa resource atau proses yang akan dipreemptifkan. Dan ada kombinasi penanganan deadlock. Kombinasi penanganan deadlock ada dengan 3 pemecahan dasar. Yang pertama ada kombinasi 3 pemecahan dasar, yaitu tadi prevention, memutuskan salah satu syarat deadlock, avoidance, informasi tambahan untuk safety algorithm, detection, grab alokasi. Untuk setiap resource dalam sistem akan memilih pemecahan mana yang optimal. Membagi resource ke dalam tingkatan, menggunakan teknik yang cocok untuk menangani deadlock dalam setiap tingkatan resource tersebut. Dan di bawah ini sudah ada algoritma bunker yang sering dipakai atau sering kita lihat dalam pemecahan dalam sistem operasi. Jadi di algoritma bunker ini dapat dilihat, misalkan ada n proses dalam sistem dan empty per resource. Terdapat data struktur sebagai berikut: available, yaitu resource yang tersedia pada suatu saat, resource suatu vektor dengan panjang m. Max, yaitu matriks n kali m yang mendefinisikan maksimum permintaan atau request untuk tiap-tiap prosesnya. Allocation, yaitu matriks n kali max yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap proses. Need, yaitu matriks n kali m yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap proses. Dapat kita lihat rumusnya, itu adalah need I, J sama dengan max I, J kurang allocation I, J. Jadi kelemahan di algoritma bunker tersebut terdapat juga beberapa kelemahannya, yaitu dalam algoritma bunker tidak semua proses mengetahui max resource-nya. Jumlah prosesnya tidak tetap. Beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu, sehingga meskipun kelihatannya ada, namun kenyataannya tidak tersedia. Mengkehendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang terbatas. Proses seharusnya berjalan terpisah, sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi. Proses mengkehendaki klien server mengembalikan resource setelah batas tertentu. Itu adalah kelemahan dari algoritma bunker yang kita lihat dalam penyelesaian deadlock. Nah, deadlock sendiri itu dapat menggunakan metode penanganan deadlock, yaitu menggunakan ada suatu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock, yaitu tadi deadlock prevention atau avoidance. Mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya, yaitu tadi deadlock detection dan recovery. Mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dengan menganggap bahwa deadlock tidak akan terjadi digunakan dalam berbagai SOK, termasuk Unix dan Windows.
Jadi ditlog tersebut diabaikan dalam sistem operasinya, termasuk di Unix dan juga termasuk di Windows. Yaitu tadi ditlog itu adalah ditlog angering dan recovery. Jadi ditlog juga dapat kita lihat dan sering kita lihat dalam sistem operasi kita, dalam Windows kita, seperti tidak berjalannya suatu proses yang kita tuju atau suatu halaman yang kita tuju, dan juga lama penanganannya, dan juga dapat bersama-sama penanganannya, bersama-sama prosesnya itu terbuka. Jadi itu adalah masalah ditlog yang ada dalam sistem operasi kita. Dan juga penanganannya itu tadi kita dapat merestart komputer kita, sistem kita ulang, dan juga melakukan deadlock prevention tadi, yaitu menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock, dan deadlock avoidance, deadlock detection, dan deadlock recovery. Deadlock recovery juga dapat untuk melakukan kriteria penyingkiran proses, dan deadlock detection ini juga memiliki kriteria penyingkiran proses seperti tadi untuk memilih waktu proses yang berjalan kecil. Jadi dalam sistem operasi kita itu mana yang paling satu yang prioritas, yang memiliki proses terkecil dan juga itu diabaikan, dan yang memiliki prioritas utama mungkin itu dilaksanakan atau diproses terlebih dahulu, dan jumlah total sumber daya yang kecil yang telah dialokasikan. Jadi itu tadi adalah materi tentang deadlock yang dapat kita lihat sendiri dalam sistem operasi kita. Kadang-kadang kita sering mengalami loading yang lama, gangguan dalam sistem operasi kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi deadlock dari mata kuliah sistem operasi. Baik kurangnya dapat disampaikan.